Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai ipar yang dia merasa kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang dijalaninya, dan kemudian dia berkata bahwa dia tidak percaya lagi dengan adanya Allah. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah dapat disebut sebagai murtad, dan apakah wajib baginya jika ingin masuk ke dalam Islam kembali bersyahadat? Mohon penjelasan dan nasihatnya, jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Seorang muslim dan muslimah, dia wajib mengimani bahwa semua yang terjadi di langit dan di bumi ini adalah berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Dan semua apa yang Allah tetapkan semuanya baik buat kita. Kita wajib mengimani itu. Makanya ketika Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang takdir, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah yang baik maupun yang buruk. Engkau mengimani takdir itu baik dan buruk. Ketika seorang mendapatkan cobaan, ujian, musibah, kesusahan, kesulitan, kefakiran, bencana, petaka atau yang lainnya, kewajiban dia untuk mengimani bahwa ini semua berjalan dengan takdir Allah, dan dia harus juga melihat kepada dirinya bahwa dirinya sebagai manusia ini pada hakikatnya tidak menghargai Allah. Allah sudah menciptakan dia dan Allah berikan rezeki, Allah berikan semua nikmat dari mulai dia lahir sampai dia dewasa, semua nikmat Allah berikan. Sampai Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah berfirman dalam surah Ibrahim di ayat 34, Allah mengatakan Allah telah memberikan kepada kalian semua apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kan enggak akan bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini sangat zolim dan sangat kufur. Yang zolim, yang kufur siapa? Manusia, bukan Allah. Allah sudah berikan nikmat. Dari mulai dia lahir, kalau dia berpikir bagaimana dia lahir, dia bisa melihat, dia bisa berbicara, dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa minum, dan yang lainnya. Dia bisa menghirup udara. Semua nikmat dari Allah Ta'ala, nggak bisa dihitung tuh. Dari mulai dia lahir sampai dia dewasa, semua nikmat Allah kasih, semua nikmat. Antara nikmat yang sekian banyak dengan cobaan ujian, lebih banyak mana? Nikmat. Yang paling banyak itu nikmat Allah. Tapi manusia, kata Allah, zalumun kafar. Allah sebutkan dengan wazan fa'ul dan fa'al. Artinya manusia ini sangat zalim dan sangat kufur. Zalim dia kepada Allah. Menyatakan Allah tidak adil. Allah nggak sayang kepada saya. Allah sudah sayang, Allah adil. Artinya ketika dia mendapatkan cobaan, ujian, musibah, akibat apa? Perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Kenapa dia susah? Kenapa dia fakir? Kenapa dia miskin? Kenapa dia dapat bencana? Ya dia banyak berbuat dosa. Semua akibat perbuatannya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Dalam surah Asy-Syura ayat 30. Artinya semua dengan perbuatan dosa dan maksiat yang manusia lakukan. Jangan disalahkan Allah. Dia sendiri yang melakukan perbuatan dosa itu. Sehingga apa? Dia mendapatkan hukuman. Kan ketika orang melakukan sesuatu dapat hukuman akibat perbuatan dia sendiri. Maka Allah kaitkan dosa itu dengan perbuatan dia sendiri, bukan perbuatan orang lain. Nah, ketika dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, kadang-kadang orang sudah usaha ini, susah dia usahanya, fakir, rumah tangganya juga berantakan karena perbuatan dia nggak mendidik istrinya di atas kebenaran, anaknya nakal, akibat perbuatan dia semuanya. Nah, kemudian setelah itu dia menyalahkan Allah, yang salah dia. Ini kezoliman dari orang ini. Allah mengatakan zolum, orang ini zolim dan kufur. Akhirnya dia menyalahkan Allah. Allah nggak sayang pada saya, Allah nggak berbuat baik pada saya ketika dapat cobaan ujian musibah. Sampai terakhir mengatakan Allah nggak ada. Ini murtad dari agama, kufur orang ini.
Ini karena kebodohan dia, kejahilan dia, dan juga karena dia sendiri tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Kalau dia merenung tentang dirinya, maka Allah menyebut dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang diri kalian, kenapa kalian tidak memperhatikan? Allah menyuruh kita untuk memperhatikan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membahas panjang lebar tentang ayat ini, tentang diri kamu, kenapa kamu perhatikan? Tentang tubuh manusia ini, coba lihat dari mata, nikmat ini yang luar biasa, nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Telinga, lisan, tangan, kaki. Dalam kitabnya Aqsamul Quran, beliau jelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Artinya kita wajib bersyukur. Ini kejadian karena dia digoda oleh setan, hawa nafsu. Mestinya dia, kalau dia sebagai orang Islam, ditanyakan kepada yang paham tentang agama. Ini kenapa saya seperti ini, hidup saya ini. Dia bertobat kepada Allah atas semua dosa, bukan menyalahkan Allah, tobat atas semua dosa. Kemudian melaksanakan amal-amal soleh, pasti Allah akan berikan rezeki. Pasti Allah bukakan jalan. Ketika dia mengalami kesulitan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukan jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Allah sudah sangat sayang kepada kita. Sangat sayang. Dan Allah banyak memberikan maaf. Kalau Allah umpamanya mau mengadab kita, habis semua manusia ini. Karena apa? Dosanya sudah banyak yang melakukan manusia. Tapi Allah banyak memberikan maaf. Kalau seperti umat-umat terdahulu, begitu mereka salah, langsung diazab langsung oleh Allah. Tapi untuk umat Islam, enggak. Masih diulur, masih diberikan waktu agar dia kembali, taubat dan segala macam. Mesti kita demikian. Karena Allah sudah banyak memberikan nikmat, kita wajib bertaubat atas semua dosa, kita kembali kepada Allah dan minta ampun atas semua dosa kita. Kemudian kita berusaha merubah tentang kehidupan kita dan istiqomah, nuntut ilmu, istiqomah, mengamalkan amal yang wajib dan sunnah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan bagi yang mengucapkan kalimat demikian tadi itu, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah dan dia mengucapkan syahadat lagi karena sudah kufur, murtad dari agama, menafikan Allah, menyediakan Allah, mengingkari Allah. Dia wajib untuk kembali kepada agamanya dan dia belajar agama yang benar karena dunia ini gak ada arti apa-apa. Yang dicari oleh manusia kehidupan akhirat. Dunia ini cuma sebentar, 60 tahun, 70 tahun gak ada arti apa-apa. Dan semua kenikmatan dunia ini kenikmatan yang fana, sebentar. Yang dicari oleh orang beriman, orang muslim dan muslimah, akhirat, kehidupan yang abadi. Allah kata dalam Al-Quran, bal tu'thirun hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih utamakan kehidupan dunia pada akhirat, lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan dunia ini qalil, kecil, gak ada arti apa-apa, sedikit. Yang dicari orang beriman, kehidupan akhirat. Karena kita semua ingin masuk surga. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya kita menuju ke sana. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin SAW, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.